Webcam dengan kualitas gambar yang jernih dilengkapi gimbal 2 axis yang bisa gerak-gerak, punya fitur AI tracking serta bisa dipakai secara horizontal maupun vertikal. Ini adalah OBSBOT Tiny2Lite. Buat yang pengen upgrade webcamnya dengan kualitas gambar yang lebih profesional, mungkin yang satu ini bisa banget buat dipertimbangin. Bisa buat online meeting, video call, ngajar online, live stream, live jualan, dan lain-lain. Seperti apa detail barangnya? So, langsung aja, ini dia. Seperti inilah kemasan boxnya OBSBOT Tiny2Lite. Dan buat teman-teman yang mau beli, pastiin beli yang resmi ya, yang ada garansi resminya 1 tahun dari Denka Pratama Indonesia. Dalam pembeliannya pertama kita akan dapat buku manual penggunaan, lalu ada unit webcamnya, dan terakhir ada kabel USB-C to C beserta adaptor converter ke USB-A. Dan seperti inilah unit webcamnya OBSBOT Tiny2Lite. Ini pakai mekanisme gimbal 2 axis, sehingga secara mekanik bisa pan dan tilt ya, atau nengok kanan kiri atas bawah. Bagian belakang sini ada port USB-C, bagian bawahnya seperti ini ya, ini bisa dipasang ke tripod, dan ini bisa dibuka seperti ini apabila mau dicantorin di atas monitor atau layar laptop kita. Lanjut ke cara penggunaannya. Pertama tentu aja kita konekin webcamnya menggunakan kabel USB Type-C-nya. Yang laptop atau PC-nya belum ada port USB-C, pakein aja konverter USB-C atau USB-A-nya yang udah disertakan. Ini udah plug and play, setelah colok webcamnya ini bisa langsung dipakai. Kita bisa langsung pakai webcamnya di aplikasi-aplikasi yang kita mau. Bisa dari aplikasi kamera bawaan Windows, Zoom Meeting, Google Meet, dan lain-lain. Namun supaya bisa menggunakan semua fitur-fiturnya dengan maksimal, kita bisa install aplikasi yang dari OBSBOT-nya. Nama aplikasinya adalah OBSBOT Center, bisa di-download di webnya atau nanti saya sertakan juga linknya di deskripsi. Nah, seperti inilah tampilan aplikasinya. Untuk spesifikasi OBSBOT Tiny2Lite ini maksimal bisa merekam video di resolusi 4K 30 fps. Jadi buat yang nyari resolusi tinggi 4K di sebuah webcam, ini udah bisa ya. Sedangkan untuk resolusi Full HD bisa di 30 maupun 60 fps. Sensor kameranya sendiri sebesar 1/2 inci, ya kurang lebih seukuran dengan kamera-kamera HP gitu. Dan dari kualitas gambar yang dihasilkan untuk kelas webcam ini sih udah bagus banget. Seperti inilah ya perbandingan hasil video dari webcam kamera bawaan laptop saya melawan webcam OBSBOT Tiny2Lite ini. Tentu aja gambarnya jauh banget ya, jauh lebih bersih, terang, dan tajam di kamera OBSBOT ini. Begitu juga saat di kondisi yang agak remang atau low light, performa atau gambar yang dihasilkan masih sangat bisa dipakai ya, jauh lebih bagus dan lebih minim noise daripada webcam bawaan laptop. Webcam OBSBOT Tiny2Lite ini juga sudah dilengkapi dual omnidirectional microphone, jadi udah nggak harus pakai mic eksternal, kita bisa manfaatin mic internal dari webcamnya ini, yang mana suaranya juga udah lumayan banget ya, udah sangat jelas. Dan ada fitur noise reduction-nya juga yang bisa kita atur intensitasnya. Oke, sekarang ini kita merekam menggunakan webcam OBSBOT Tiny2Lite, yang mana di webcamnya ini secara internal dia udah ada mikrofonnya ya. Jadi buat teman-teman yang mau video call atau Zoom meeting atau online meeting seperti itu, nggak harus nyari mikrofon eksternal karena kita bisa gunain mikrofon internalnya ini. Kita tinggal ngomong aja dan suaranya udah sangat jelas ya, udah proper sekali. Oke lah ini. Fitur selanjutnya, pertama, webcam ini bisa dipakai di mode horizontal maupun vertikal. Untuk mode vertikal, caranya pertama kita posisikan dulu webcamnya secara vertikal juga ya, seperti berikut. Kemudian kita rotate juga via aplikasinya. Kita atur aja supaya orientasinya sesuai. Nah, udah, setelah itu langsung bisa kita pakai buat bikin video vertikal, maupun bisa dipakai buat live stream di platform video vertikal. Misalnya aja live stream via TikTok Studio. Kemudian fitur keren selanjutnya adalah adanya AI Auto Framing. Saat fiturnya ini aktif, kamera akan ngikutin kemana kita bergerak dan ada efek auto zoom-nya gitu. Dan bisa di set framingnya mau bagian upper body atau bisa yang lebih close up. Fitur ini sangat menarik dan berguna sekali sih. Cocok buat yang sering live jualan yang biasanya harus demoin produknya sambil gerak-gerak atau pindah tempat gitu. Atau cocok buat para guru, dosen, atau tutor yang sering ngajar secara online. Dengan fitur auto framing ini, visual video yang tertampil akan terlihat lebih dinamis dan menarik.
Oke, sekarang kita masih merekam menggunakan webcam Opspot Tiny to LED, yang mana ini kamera webcam bisa auto tracking ya. Nah, di sini dia bisa ngikutin. Pertama ini saya coba yang normal tracking ya, dia cuma bisa ngikutin seperti biasa. Nah, settingan selanjutnya kita bisa aktifkan fitur yang namanya auto framing. Dimana di sini ada dua mode ya, mode upper body dan close up. Kita coba yang upper body. Nah, seperti ini. Jadi kalau yang auto frame ini dia bisa melakukan reframing ya, alias agak ngezoom-ngezoom gitu sambil ngikutin pergerakan kita. Ini cocok buat yang mungkin demoin produk atau live jualan gitu ya. Jadi bisa sambil nunjukin produknya dan juga sambil pindah-pindah tempat itu bisa banget ini. Ini sangat membantu. Kemudian apabila pengen yang lebih ngezoom, kita bisa aktifkan yang pilihan close up. Kita coba. Nah, untuk yang close up dia akan lebih ngezoom, jadi dia akan ngikutin kita seperti ini dengan framing yang lebih ngezoom lagi. Oke, seperti inilah fiturnya AI Auto Framing di webcam Opspot Tiny to LED. Untuk cara nyalakan dan matikan fitur AI Auto Framingnya ini ada dua cara ya, bisa manual via aplikasi di Opspot-nya atau bisa pakai gestur. Nah, untuk caranya kalau pakai gestur seperti ini ya, kita cukup tunjukin gestur tangan seperti ini. Nah, dia akan langsung aktif trackingnya ya. Nah, bisa teman-teman lihat, dia akan langsung ngikutin. Untuk matikannya sama aja, cukup kita tunjukin gestur seperti ini. Nah, dia akan stop trackingnya dan berhenti. Selain itu ada gestur lain juga, yaitu zoom in dan zoom out. Seperti ini caranya, kita cukup tunjukin seperti ini buat sekali zoom in, dan kalau kita tunjukin sekali lagi dia akan zoom out. Lalu ada dynamic zoom, untuk caranya seperti berikut. Fitur selanjutnya di bagian mode beauty, di sini terdapat 3 pilihan ya, bokeh, retouch, dan filter. Jadi kita bisa ngasih efek bokeh atau blur pada background dan bisa disetting intensitasnya. Kemudian di bagian retouch, kita bisa meretouch atau memoles tampilan kita di kamera ya, semacam beauty effect gitulah ya. Buat pengguna wanita sih ini kemungkinan akan kepakai. Kita bisa mempercantik wajah kita di kamera. Bisa pakai preset yang sudah tersedia atau mau setting custom sendiri juga bisa. Dan settingannya ini banyak banget. Bisa teman-teman lihat juga ini ya, mulai dari tone wajah, bentuk mata, hidung, pipi, dan lain-lain. Bahkan sampai full body bisa di retouch. Selanjutnya ada preset mode. Ini fitur saya rasa juga sangat berguna. Kita bisa set angle kameranya, kemudian disimpan dalam tombol preset. Oke, di sini ada menu preset yang mana di sini kita dikasih 3 slot preset angle ya. Saya demoin seperti ini ya. Contohnya ini sudah saya set presetnya. Nah, preset 1 saya arahkan ke saya ya, ke talking head gini. Kemudian saya preset kedua, kita coba klik aja. Jadi langsung nggak harus ngarahin secara manual, langsung kita klik preset tombol presetnya karena udah saya set sebelumnya. Nah, preset 2 saya set di meja gini ya. Misalnya mau nunjukin barang atau nunjukin produknya. Kemudian kalau mau pindah angle lagi, kita tinggal klik preset yang lain ya. Contohnya saya mau kembali ke wajah saya klik ke preset 1, nah kembali lagi ke sini. Kemudian saya coba arahkan ke belakang ya, ke preset nomor 3. Nah, saya set di background sini. Kemudian saya mau kembali lagi ke barang atau nunjukin produk, saya klik lagi preset nomor 2 tadi. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa set preset sesuai kebutuhan, sesuai angle yang kita inginkan. Seperti itu, cukup keren sih fitur preset ini dan sepertinya juga sangat berguna ya. Selanjutnya untuk fitur-fitur lainnya di bagian tab image sini, pertama akan ada settingan HDR yang mana saat kita berada di pencahayaan yang backlight atau high contrast, kita bisa aktifkan fitur HDR-nya ini karena bisa membuat pencahayaannya jadi lebih balance. Kemudian ada setting buat ngatur fokus, bisa di-set mau yang autofokusnya ke wajah atau secara global. Kalau dipakai cuma buat ngomong di depan kamera, pakai fokus wajah aja, tapi kalau sambil nunjukin produk, bisa pakai yang global. Jadi fokusnya bisa otomatis ke barang juga ya.
Atau mau pakai manual fokus pun juga bisa. Lalu ada pengaturan exposure juga, bisa di set auto maupun manual, bisa atur shutter speed dan ISO. Kemudian ada setting white balance juga, dan ada setting buat auto sleep, supaya webcamnya bisa auto sleep ketika tidak sedang digunakan dalam jangka waktu tertentu. Oke, kesimpulannya pertama tentu aja webcam Obsbot Tiny2Lite ini adalah sebuah webcam yang bisa menghasilkan kualitas gambar atau video yang jauh lebih bagus daripada webcam bawaan laptop pada umumnya. Resolusinya aja udah bisa 4K. Jadi kalau kalian pengen upgrade webcam tapi nyarinya kualitas, tentu aja webcam ini sama sekali tidak diragukan. Lalu ini sudah dilengkapi gimbal 2 axis sehingga bisa lebih fleksibel buat atur-atur angle-nya, serta ada fitur AI auto framing-nya yang saya rasa akan sangat membantu buat berbagai kebutuhan seperti live stream, video conference atau meeting online, atau live jualan, dan lain-lain lah. Atau yang biasanya sering demoin sesuatu di depan kamera gitu, maka fitur-fitur di webcam ini tentu sangat mendukung sekali. Untuk harga webcam Obsbot Tiny2Lite ini dibanderol sekitar 3,2 juta rupiah. Ada harga, ada kualitas lah ya. Dan untuk link pembeliannya udah kita sertakan di deskripsi di bawah. Oke, mungkin segitu dulu ya video kali ini. Kalau masih ada pertanyaan, tulis saja di komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dan terima kasih.